weekly re-entry buy, daily re-entry sell. Re-entry buy valid, re-entry sell valid. Kalau kita swing, kita akan ambil re-entry buy. Persoalannya kapan kita buy. Kalau kita day trader, kita akan sell. Kapan kita sell? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing lagi berkenaan dengan BBMA O'Malley, yang mana pada kesempatan kali ini Mimin melihat sesuatu yang sangat menarik pada salah satu pair, yang mana menurut Mimin cara ini memudahkan untuk kita sharing, untuk kita coba saling memahami dan kita bagi ke teman-teman semua. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, wow, BTC sangat bagus, terbang lagi ya. Oke, tapi hari ini kita tidak menceritakan BTC, kita akan menceritakan salah satu pair yang paling banyak diminati, yaitu pair gold. Oke, di sini Mimin sangat tertarik untuk membahas karena ada sesuatu dalam sesuatu. Dan Mimin ucapkan selamat berlibur buat yang mau berlibur ya, karena ini sudah masuk hari Sabtu dan Minggu, weekend. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur menikmati profit dengan keluarga, silahkan bersenang-senang. Oke, apa yang menarik yang ingin Mimin bahas dari pair gold khususnya minggu ini ya? Oke, di sini Mimin ingin membahas di mana ini adalah suatu trending up yang cukup clear ya, yang mana kalau kita melihat pada pair gold khususnya time frame weekly, di sini ada berlaku re-entry weekly dimulai dari minggu kemarin. Nah, di dalam re-entry weekly ini minggu kemarin, yang mana di minggu sebelumnya sudah berada di zone terendah weekly, yang mana MA5, MA10 pada time frame weekly adalah low BB pada time frame daily. Nah, kemudian beralih ke minggu kemarin, yang mana di dalam perjalanan lanjutan candle weekly ada re-entry daily ya, yang mana di dalam re-entry daily juga dilanjutkan dengan re-entry pada time frame H4, dan dalam re-entry H4 dilanjutkan re-entry pada time frame H1. Nah, ini adalah setup yang cukup clean dan clear yang bisa kita follow bertingkat-tingkat ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan daripada time frame weekly berada dalam keadaan zone zero loss ya. Kemudian dalam mode H4 juga zone zero loss. Nah, seperti biasa, seperti yang sudah Mimin dan sering Mimin jelaskan ya, mungkin masih banyak juga yang tidak paham ya, bahwasanya Mimin sering menjelaskan yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum pada time frame H4. Maksudnya bagaimana? Nah, inilah yang ingin Mimin kongsikan di video ini. Dan yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum pada time frame H4. Yang memvalidkan re-entry daily adalah momentum pada time frame H1. Oke. Sekarang kita melihat daripada zone to zone, yang mana kita akan lihat zone re-entry weekly berada pada
low BB daily. Yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum buy pada time frame H4. Sekarang kita cari. Nah, pada saat sebelum muncul momentum buy di H4 akan berlaku extreme atau rejection pada low BB daily, yang mana low BB daily merupakan MA5 MA10 pada time frame weekly. Nah, sebelum muncul momentum H4 ada yang namanya setup market hilang volume buy. Market hilang volume buy ini datang daripada extreme di time frame daily. Nah, extreme di satu time frame akan valid bila time frame di bawahnya berlaku extreme TP wajib MHV. Dan ekstrim TP wajib ini berlaku karena ada reverse dan retest candle pada time frame H1. Pertanyaannya, yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum H4. Sebelum muncul momentum di H4, boleh nggak kita mencari buy? Karena kemarin ada salah satu teman menghubungi, katanya dia kebingungan. Kalau kita tunggu momentum buy di H4 itu sudah ketinggalan. Nah, boleh nggak kita buy? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya boleh, tapi kita harus hati-hati karena buy yang kita ikuti pada MHV adalah ekstrim di time frame daily. Nah, untuk memvalidkan MHV pada H4 ini perlu divalidkan lagi dengan setup atau sinyal pada time frame H1. Tetapi paling aman atau pergerakan akan jarak jauh setelah re-entry weekly dipenuhi, yaitu momentum H4. Nah, sekarang ada juga di sini momentum pada H4. Oke, sekarang kita ganti weekly ini menjadi daily, ya. Daily kita ganti menjadi H4, H4 kita jadikan H1. Oke, sekarang kita akan lihat momentum yang ini valid nggak? Apa pandangan teman-teman tentang momentum yang ini? Ini momentum daripada time frame H4 adalah kawasan re-entry daily. Artinya sebelum candle arah kukuh ini muncul, re-entry daily masih valid. Tetapi di H4 memberi tanda momentum buy. Seperti teori yang sebelumnya kita bahas, yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum buy pada time frame H4. Tetapi momentum H4 yang ini tidak muncul candle arah kukuh buy pada time frame daily, tetapi yang seperti ini mungkin orang-orang akan mencari sell. Kalau kita mencari sell pada daily, ini juga menyangkut dengan pertanyaan di kolom komentar ya. Bagaimana cara kita memfollow misalnya weekly re-entry buy, daily re-entry sell, H4 re-entry buy, H1 sell. Yang mana yang harus kita ikuti? Nah, karena hal ini sering terjadi dan sering keliru, maka inilah Mimin nampak yang clear, yang mungkin mudah untuk Mimin jelaskan, meskipun durasi video ini agak panjang dan mungkin juga akan kelihatan agak bertele-tele buat teman-teman yang belum begitu menguasai basic dan multi time frame. Ya, tapi nggak apa-apa, Mimin coba ulas, oke? Nah, yang memvalidkan re-entry weekly yang tadi adalah momentum pada H4. H4 muncul momentum. Tetapi momentum pada H4 tidak menghasilkan arah pada daily, sehingga ini akan menjadi re-entry sell pada daily. Apa yang memvalidkan re-entry sell pada daily adalah momentum sell pada time frame H1. Sekarang teman-teman bisa lihat, ada nggak momentum sell pada H1? Ya, ini ada nggak momentum sell pada H1? Ada. Artinya
Re-entry sell pada daily valid. Kenapa valid? Karena ada momentum sell pada H1. Nah, destinasi momentum sell pada H1 adalah low BB pada time frame H4. Low BB pada time frame H4 adalah MA5, MA10 pada daily. Pertanyaannya sampai nggak? Sampai. Tetapi kita harus ingat, sell yang kita follow daily adalah sell untuk counter trend atau hanya sell bersifat sementara, baik itu bersifat 1 hari ataupun 2 hari, karena trend yang sebenarnya berada pada weekly ataupun setup. Dan kalau kita melihat monthly, itu adalah candle lanjutan, ya. Jadi di sini ada setup, ada struktur di dalam struktur, ya. Jadi apakah hari entry sell daily valid? Valid. Ada momentum pada time frame H1. Sebelum muncul momentum sell pada time frame H1, yang berlaku pada H4 adalah ekstrim. Nah, ekstrim yang memvalidkan pada ekstrim pada H4, maka di time frame keduanya, kalau H1 berlaku ekstrim, kalau H4 berlaku ekstrim, maka di H1 akan berlaku ekstrim. Ini ekstrim, TP wajib, MHV. Sama nggak yang berlaku daripada weekly ke daily dan H4 yang tadi? Kira-kira clear nggak? Di sini Mimin ubah kembali kepada weekly, ya. Kita hapus dulu semua indikatornya. Nah, kita hapus dulu ya. Semoga bisa clear lah ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak clear juga, ya dicoba resapi lah. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas weekly zone re-entry buy. Tetapi di dalam menuju buy weekly ada re-entry sell pada daily. Sell ini apa? Sell ini adalah sell candle arah. MA5, MA10 pada weekly adalah low BB pada daily. Weekly re-entry buy, daily re-entry sell. Re-entry buy valid, re-entry sell valid. Kalau kita swing, kita akan ambil re-entry buy. Persoalannya kapan kita buy. Kalau kita day trader, kita akan sell. Kapan kita sell? Oke? Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kalau kita sell pada time frame daily, maka dianya berada, ya, dan kondisi ekstrim ini ada reverse, ada retest. Nah, orang-orang akan keliru juga. Ini ekstrim tapi MA5 tidak keluar daripada top BB. Apa tanda-tanda ekstrim? Di time frame di bawahnya akan berlaku di time frame. Kalau di time frame H4 berlaku ekstrim, seringkali di time frame di bawahnya akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV, atau akan berlaku ekstrim, ekstrim, double ekstrim, triple ekstrim. Tetapi kalau kita sell, kita tahu sell ini adalah counter trend, berlawan trend. Kecuali di daily ini muncul momentum sell. Ini tidak momentum sell tapi rejection. Yang memvalidkan re-entry sell daily adalah momentum sell pada time frame H1. Ya, momentum sell pada H1 adalah arah kukuh pada time frame H4. Re-entry H4, ya, berada daripada top BB H1. Kemana destinasi re-entry momentum H1? Ke low BB time frame H4. Low BB H4 adalah MA5, MA10 pada time frame daily. Bisa juga disebut ini ekstrim, TP wajib, MHV. Arah kukuh. Nah, arah kukuh ini baru kuat. Kenapa? Arah kukuh yang ini valid dikarenakan
ada momentum di time frame H4. Yang momentum yang ini tadi kurang clear sebab masih berada di MA5, MA10 pada daily. Jadi dia kadang-kadang turun lagi untuk membuat re-entry. Nah, re-entry yang berlaku setelah ekstrim tidak diteruskan dengan momentum, namanya adalah MHV atau market hilang volume. Oke. Nah, setelah berlaku arah kukuh pada time frame daily, maka berlakulah re-entry pada time frame daily. Re-entry ini re-entry yang mengikut trend. Artinya re-entry pada time frame daily, re-entry yang ini adalah re-entry yang follow weekly. Sebab itu turun, reject ya. Ini kawasan MA5, MA10 daily sehingga fly sampai akhir minggu. Nah, kalau kita melihat kepada H4, nah kita lihat di sini ada sesuatu. Nah, kita lihat ada sesuatu yang lebih clear. Nah, di sini Mimin ingin mengclearkan. Sebelumnya berlaku momentum yang break MA50. MA50 berada di atas mid BB. Artinya downtrend untuk pullback. Sekarang ada momentum MA50 di bawah mid BB. Ya. Jadi sekarang trennya berganti menjadi momentum buy. Nah, kawasan ini adalah MA5, MA10 pada time frame daily, re-entry daily. Re-entry daily ini mengikuti re-entry weekly. Ya, sekarang kalau kita lihat H4, disinilah kawasan re-entry daily. Nah, di dalam re-entry daily ada re-entry H4. Kalau di sini re-entry H4, ini re-entry yang cantik karena pertama ada momentum yang memvalidkan setup weekly. Re-entry inilah yang bisa kita layering. Dan kalau kita melihat MA5, MA10 pada H4 berada daripada low BB H1 yang ini. Sekarang teman-teman bisa lihat sebelumnya H1 juga berlaku yang sama, momentum re-entry. MA50 di atas mid B, sekarang ada momentum baru ya, MA50 di bawah mid BB. Sama nggak berlaku di semua time frame? Jawabannya sama. Nah, pertanyaannya, kemarin itu Mimin ada menunjukkan sell. Sell dari mana? Dari re-entry candle arah kuku H4. Oke guys, sekarang M15 adalah MHV sell dan sekarang sudah ada arah kuku sell. Nah, ini adalah datang daripada re-entry candle arah kuku time frame H4. Mana di sini adalah ada arah kuku sell pada H4 dan sudah masuki zone re-entry sell pada time frame H4. Kemudian seperti biasa turunkan kepada H1. Di sini kita akan menemukan extreme atau reject MA50 yang mana entry ini berlaku di belakangnya ada momentum. Yang mana di sini re-entry H1 akan berlaku seperti ini di M15 kalau di H1. Sekarang di H4 akan berlaku di H1 dan kita entry bisa di MHV M15 atau kita menunggu arah kuku re-entry dimana nanti akan bagusnya. Tapi karena kita menggunakan yang basic, maka di sini kalau ekstrim maka di time frame M5 akan berlaku ekstrim TP wajib MHV sell. Oke, kita tunggu perjalanannya sejauh mana. Yuk, mari kita tunggu. Nah, Mimin tahu ini adalah re-entry scalping. Ya, kenapa? Karena ada arah di H4, di H1 juga ada momentum yang ini. Sebentar,
Nah, ini momentum sell yang belum dimatikan. Karena ini ada SOP walaupun scalping, kita akan menarik Fibo dari ini arah. Tarik Fibo, entry, dapat 261. Cukup kalau mau scalping, sambilan kita menunggu momentum buy yang follow weekly, daily, hampat dan seterusnya. Tapi lebih selamat memang kita follow trend. Untuk counter trend, kalau belum terbiasa multi time frame, jangan coba-coba. Kalau mau coba dengan akun demo, dengan akun sen ya, itu boleh dicoba. Tapi kalau akun standar nggak sanggup kita tipu, teman-teman. Nah, jadi inilah yang disebut dengan zone zero loss ya. Jadi semoga dengan video ini teman-teman mulai mencari nih mulai bisa mencari re-entry dalam re-entry. Oke, re-entry yang follow time frame besar lebih selamat ketimbang kita masuk re-entry. Misalnya hampa nih, ada arah kukuh, ada re-entry, kita masuk. Kalau kita nggak tahu ambil TP di mana, profitnya dikit, seperti yang mimin scalping, profitnya dikit. Kalau terkena ya mampus, karena ini re-entry yang berlawan trend. Tapi bisa dilakukan nggak bisa, yang penting paham. Makanya kalau ada teman-teman yang chat mimin bertanya boleh sell, boleh buy, mimin tidak akan menjawab, karena sell dan buy itu punya alasan tersendiri. Sebab apa sell, sebab apa buy. Oke? Semoga dalam video ini tercerahkan. Kalau misalnya melihat mungkin orang-orang yang sudah pro, layeringnya mungkin dari sini kan, layer buy, dari sini bisa layer buy, dari sini bisa layer buy, dan seterusnya bisa layer buy untuk swing. Inilah alasannya kita layer mengikuti setup di time frame besar. Oke, sekian dulu perkongsian kali ini. Semoga teman-teman bisa dipahami walaupun agak pening mungkin, karena pembahasan multi time frame yang seperti ini membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memperhalus ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mungkin akan melihat sesuatu dalam sesuatu. Oke, cukup sekian dulu untuk menghemat durasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.